Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya begini Bu, di sini saya mau melakukan wawancara Bu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya. Jadi di tugas ini adalah saya harus mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah untuk diwawancara ini nanti akan ada beberapa pertanyaan Bu untuk memenuhi tugas tersebut. Oke, yang pertama Bu, ini Bu, saya mau tanya dulu. Selama Ibu menjabat kah, atau misalnya sebelumnya, misalnya ketika Ibu menjadi guru gitu kan, adakah Bu bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi misalnya dengan anak-anak ketika Ibu menjadi guru, atau misalnya ketika Ibu menjadi kepala sekolah, kasus-kasus yang terjadi di guru atau dengan di anak-anak seperti itu Bu? Gimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yaitu dilema etika atau dengan rujukan moral seperti itu Bu? Yang jelas, yang pastinya kita pelajari dulu ya Bu Adil ya. Tadi kita pelajari dulu kasusnya seperti apa, untuk membedakan tadi kasus ini secara moral ataupun secara etika. Jadi kita menyimpulkan kasus itu terjadi, selanjutnya baru kita bisa mengambil kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti di kasus tersebut. Oke, baik. Berarti Ibu sebelumnya adalah dipelajari dulu ya Bu ya kasusnya, apakah dia masuk ke dilema etika atau dia masuk ke rujukan moral seperti itu. Baik. Kemudian Bu, ketika Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana Ibu mengambil keputusannya Bu? Nah, yang pasti diidentifikasi lagi kembali sambil melakukan mediasi kepada yang melakukan pelanggaran etika atau moral tadi. Baik, berarti Ibu mengidentifikasi dulu kasusnya itu nilai-nilai kebajikan apa atau nilai-nilai kebenaran apa yang ada di dalam situ gitu ya Bu ya. Baru nanti Ibu memediasi si yang melakukan atau yang bersangkutan gitu ya. Kemudian Bu, kalau untuk penyelesaian kasus itu Bu, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkahnya yang pasti yang bersangkutan kita panggil ya. Oh iya. Terus pasti kita bertanya tentang hal-hal apa sih yang sudah dia lakukan, atau yang etika yang seperti apa sih yang dia langgar seperti itu. Baru kita bisa menyimpulkan keputusan seperti apa yang baru bisa kita ambil. Berarti tadi kita lihat dulu kasusnya apa, kemudian lagi dipanggil gitu kan Bu yang bersangkutan, kemudian mengkonfirmasi mungkin ya Bu ya. Jadi sebenarnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya si masalah itu seperti apa sih jelasnya? Gitu ya. Baik Bu. Kemudian Bu, kalau menurut Ibu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Yang jelas kita melakukan mediasi antar kedua belah pihak tadi. Setelah itu kita berorientasi berdasarkan aturan. Sekolah kan punya aturan. Ketika dia melanggar ini, sekolah punya aturan nih, tidak boleh seperti ini. Dan yang pastinya kita pasti mengutamakan kepedulian. Intinya seperti itu. Baik. Berarti yang efektif adalah yang pertama tadi dengan mediasi ya Bu ya, supaya jelas. Kemudian lagi kita lihat lagi permasalahan itu dikembalikan lagi ke aturan yang ada di sekolah. Ya, kemudian lagi juga disesuaikan dengan ya seperti kepedulian rasa kemanusiaan gitu ya Bu ya. Baik, siap. Kemudian Bu, ketika mengambil keputusan itu kan pasti ada tantangannya nih Bu. Ya itu yang kayak rasa kasihan lah seperti itu. Nah, selama ini Bu, tantangan yang Ibu temui seperti apa Bu? Banyak sih ya. Pastinya kita dilema ya. Antara yang satu dengan yang satu. Tapi tetap kita sebagai pemimpin harus mencari solusi. Artinya tidak memihak ke salah satu pihak. Atau hanya peduli kepada salah satunya aja. Tetap kita harus menggunakan norma yang berlaku sehingga tidak merugikan salah satu dari pihak mereka. Siap. Berarti tetap melihat dulu kondisinya, kemudian disesuaikan juga dengan norma-norma yang ada gitu kan ya, supaya ya itu tadi tidak merugikan dan tidak memihak. Ya betul.
ketika mengambil keputusan tidak ada keberpihakan sama tidak merugikan juga. Baik. Kemudian Bu, adakah Bu jadwal Ibu ketika dalam menyelesaikan suatu masalah gitu? Misalnya ketika ada masalah ini, Ibu menyelesaikannya misal waktu-waktu tertentu gitu? Adakah Bu? Kalau ketika terjadi masalah itu sebaiknya kita segera menyelesaikan agar permasalahan itu segera terselesaikan, tidak berkelanjutan dan berkepanjangan. Siap. Berarti ketika misalnya satu hari ini ada masalah, langsung diselesaikan supaya itu tidak berefek ke macam-macam gitu ya, tidak berkepanjangan itu tadi. Baik. Kemudian Bu, selama Ibu menjabat kepala sekolah atau sebelumnya ketika Ibu menjadi guru, ketika menemukan satu kasus, adakah Bu orang yang membantu Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu? Ada, biasanya dari pihak pengawas ataupun dari koordinator wilayah, karena mereka kan merupakan atasan kita yang ada di wilayah kerja kita yang terdekat seperti itu. Baik, berarti ketika satu kasus sekolahan, ya, apakah itu dengan siswa atau dengan guru, Ibu akan sharing gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa menyelesaikan itu sendiri, kita selesaikan secara intern sendiri. Terkecuali kita tidak bisa menyelesaikan, baru kita melibatkan pihak lain. Siap. Berarti ketika misalnya masalah itu misalnya agak kompleks gitu ya Bu ya, baru kita sharing dengan pengawas atau dengan koordinator itu sendiri. Nah, Bu. Kemudian yang terakhir Bu, pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan dari kasus-kasus sebelumnya Bu? Pembelajaran itu yang pasti ya tuh bersifat adil ya. Sebagai pimpinan kan harus bersifat adil. Artinya keadilan ini tidak merugikan salah satu pihak dan bisa merubah dari kedua belah pihak yang tadinya melakukan kesalahan, ya kan? Jangan sampai mereka sudah melakukan kesalahan tapi tidak mau merubah kesalahan tersebut. Intinya harus banyak belajar dari kesalahan. Dan setiap permasalahan kan pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita cara menghadapinya supaya permasalahan kita ini tidak terlalu berlarut seperti itu ya. Dilemanya ya itu tadi. Sebagai pimpinan kan pasti yang satu pengen pembenaran, yang satunya pengen pembenaran gitu. Bagaimana kita berada di tengah-tengahnya untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, mengambil keputusan yang seadil-adilnya gitu ya Bu ya. Baik. Jadi terima kasih banyak Bu sebelumnya Bu atas waktu Ibu karena sudah berkenan untuk saya wawancarai. Harapannya dengan wawancara ini saya juga lebih belajar lagi Bu, untuk ketika misalnya saya menemukan kasus itu di kelas misalnya kan dengan anak-anak seperti itu, supaya saya sendiri juga ketika mengambil keputusan bisa lebih bijak lagi seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Dan mungkin ada yang mau disampaikan Bu untuk saya Bu? Mudah-mudahan dengan kegiatannya Bu Adel seperti ini juga bisa merubah ketika Ibu mengajar di kelas, bahwa Ibu juga harus bersikap adil kepada siswa-siswinya ketika mereka melakukan kesalahan dan memberi hukuman yang sesuai dan tidak ada unsur fisik seperti itu dan tidak merugikan tidak merugikan. Siap, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Saya pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dendi. Gimana kabarnya Pak Dendi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Iya, ini Pak begini Pak. Gimana? Saya ini mau wawancara Pak mengenai tugas. Kebetulan saya ini ada tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu. Bapak bersedia kan Pak saya wawancara? Insya Allah. Silakan. Gini Pak. Kan kalau dalam pengambilan keputusan itu dalam satu masalah itu kan tergolong jadi dua Pak, ada dilema etika dengan rujukan moral. Nah, pertama ini bagaimana biasanya Bapak mengidentifikasi suatu kasus, apakah dia itu termasuk ke dilema etika atau ke rujukan moral? Mengidentifikasi kasusnya ya. Kasusnya ya artinya setiap permasalahan kan ada penyebabnya, biasanya gitu ya. Nah, mau nggak mau dilihat dulu dari penyebab masalah ini apa. Nah, setelah itu
baru bisa kita ketahui apakah ini termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam sebuah rujukan moral tanpa kita ketahui dasar permasalahan, mungkin kita tidak bisa membedakan belum bisa membedakan antara dilema etika atau rujukan moral. Ada yang diketahui dulu penyebab asap ini di mana, ini begitu. Baik, berarti untuk membedakan itu diketahui dulu asal penyebabnya, dasar masalahnya seperti apa, seperti itu ya, baru dia bisa dikelompokkan apakah dia rujukan moral ataukah dia dilema etika. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak ketika mengambil suatu keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingannya Pak, sama-sama benar atau benar dan salah? Biasanya gimana? Bagaimana cara mengidentifikasikan kasus itu Pak? Mencari dasarnya tadi itu. Oh ya, betul, baik. Ya, pertama kan pasti ada yang permasalahan ini aduan ya. Iya. Kalau dari sebuah aduan atau laporan, ya tetap kita harus memanggil yang bersangkutan, bertemu dengan yang bersangkutan gitu, bertanya dasarnya pengambilan dasarnya itu seperti apa, mengapa bisa terjadi, hingga akhirnya nanti ujungnya kita mengetahui cara penyelesaiannya. Oke, Seperti baik. itu. Berarti kalau saya simpulkan, berarti ketika satu ada masalah Bapak mengkonfirmasi dulu ya Pak Betul, ya. betul. Bapak konfirmasi dulu dengan yang bersangkutan, inti permasalahannya seperti Siapa? apa, alur masalahnya seperti apa, Betul. seperti itu. Baik. Kemudian Pak, kalau untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan ketika ada masalah itu seperti apa Pak? Nah, kadang kasus itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sama, kadang juga tidak bisa. Tetapi kalau ketika ada permasalahan yang agak sedikit melebar, meluas, kompleks ya, tentunya biasanya kita ketahui ada masalah adalah ketika ada laporan masuk ke kita, atau aduan atau laporan. Dari situ bisa kita bukan mediasi, mencari digali betul, mencari dasarnya itu seperti apa dari kedua belah pihak tersebut. Nanti ketika kita bisa putuskan, kita ambil sedikit saja kesimpulan, bukan berarti kita mengambil keputusan 100% dari beberapa laporan dari yang bersangkutan, juga dengan saksi, identifikasi seperti itu, baru kita usahakan dengan mediasi. Baik. Tapi ketika mediasi tersebut tidak terlalu berhasil, mungkin ya disitulah terakhirnya baru kita putuskan sesuai dengan keputusan-keputusan atau hukum yang berlaku. Baik. Kalau boleh saya simpulkan, berarti untuk langkah-langkahnya pertama dari aduan itu, kemudian digali lagi inti permasalahannya seperti apa, lalu setelah jelas masalahnya seperti apa dilakukan mediasi. Terakhir kalau misalnya memang tidak ada solusi dari situ, kembali lagi ke aturan gitu ya Pak ya. Betul, ini sesuai dengan ya aturan yang berlaku atau SOP yang ada gitu ya Pak ya. Tapi ini gini, catatan ketika ini adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh dua belah pihak. Tapi kadang juga kita menemukan permasalahan tanpa ada laporan loh. Iya, Nah, betul. ada permasalahan yang bisa kita lihat sendiri dari sudut blind spot kita ya, karena kita seolah-olah kepala ini sebagai pelatih lah katakan, seperti itu bisa melihat titik buta dari sebuah sistem atau organisasi. Nah kalau gitu kita tanpa ada mediasi, artinya kita langsung panggil dengan yang bersangkutan. bersangkutan. Oke. Kalau misalnya dia kasusnya atau permasalahannya sendiri gitu kan, personal, kita konfirmasi dan kita selesaikan langsung dengan yang bersangkutan. Baik. Kemudian Pak, selama ini Pak, apa yang biasanya Bapak anggap efektif saat mengambil keputusan Pak? Gimana Pak? Maaf. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif saat mengambil keputusan di kasus-kasus itu? Apakah misalnya dengan mediasi itu efektif atau seperti apa misalnya saat menyelesaikan kasus itu? Sejauh ini adalah ketika kita mediasikan kedua belah pihak yang berseteru, katakan tanda kutip berseteru atau bermasalah atau bagi permasalahan, sejauh ini yang pernah saya lakukan rata-rata dengan proses mediasi tersebut bisa menemukan jalan tengah atau titik tengah. Selama ini alhamdulillah seperti itu sih. Belum ada yang sampai dengan mediasi. Masih belum betul. Dan mau nggak mau kita ambil hukum, kadang-kadang kita agak sedikit gimana ya. Iya. Kalau maksudnya gini, kalau misalnya sesuai dengan aturan kan kadang aturan itu sudah berlaku. Betul. Agak kaku gitu kan ya. Seperti itu. Baik. Yang efektif berarti selama ini dengan mediasi itu bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Baik. Kemudian Pak, ada tantangannya kan Pak ketika misal Bapak menyelesaikan satu kasus
seperti apa itu tadi? Selalu ada Mbak, selalu ada permasalahan atau sebuah apa tadi? Tantangan. Ketika memang salah satu dari ketika misalkan permasalahan yang kita contohkan adalah berseteru yang ada dua belah pihak. Itu ketika emosi satu orang atau salah sebelah pihak ini terlalu meledak. Memang itu memang gimana caranya kita nggak bisa mediasi langsung, tapi bagaimana caranya kita menurunkan emosi biar betul agar gitu ya. agar semuanya stabil, baru kita bisa berpikir dengan tenang. Baik-baik. Ya, berarti tantangannya adalah ketika yang bersangkutan ini memiliki tingkat emosi yang agak tinggi gitu ya. Jadi pertama Bapak meredamnya dulu supaya nanti bisa diajak berbincang-bincang, berdiskusi, bermediasi untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Kemudian Pak, ketika misalnya ada satu kasus Pak, Bapak ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan itu atau seperti apa? Kasus waktu menyelesaikan kasus itu sendiri. Kalau saya biasa gini, ketika ada kasus kita bisa soal kasus permasalahan, ketika sebuah faktanya bisa cepat kita dapatkan, itu biasanya kita percepat agar cepat selesai banyak masalah. Tapi ketika intuisi manusia kan selalu ada ya. Iya. Siapa tahu fakta yang sudah ada tapi keyakinan akan fakta tersebut masih minim, masih kurang. Diusahakan tetap secepat mungkin, tetapi tetap dengan ada range waktu untuk menggali begitu dalam fakta-fakta selanjutnya. Iya. Jadi untuk jadwal tertentu nggak ada ya Pak ya. Jadi ketika ada satu kasus kalau bisa segera diselesaikan. Hanya kalau misalnya memang sekiranya kita melihat kasus ini belum bisa langsung diselesaikan, kita ambil rentang waktu gitu ya Pak. Betul, kita ambil jeda, ya, kemudian baru diselesaikan. Baik Pak. Kemudian Pak, selama ini Pak ketika ada satu kasus di sekolah atau saat Bapak mengajar dulu, adakah Pak seseorang yang membantu Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini pernah Bapak temui? Baik, kalau di tempat kami kebetulan kan memang setiap sekolah sudah dibentuk ya. Ada satuan tugas misalnya kayak kekerasan setiap struktur organisasi SO itu biasanya selalu ada tim yang bisa menjadi masukan lah atau terkadang memang saya pun agak sedikit kebingungan ketika ada permasalahan dengan konfliknya terlalu dalam ya. Dan jadi sesuai dengan konflik yang ada tadi disesuaikan. Ketika memang misalkan kasusnya berhubungan dengan kekerasan anak, ya saya panggil dengan tim KPK tersebut. Atau misalnya dengan warga ya otomatis dengan CSR tersebut. Iya. Baik, kembali lagi ke permasalahannya ya Pak ya, kembali lagi ke kasusnya. Kalau misalnya kasusnya itu berhubungan dengan pembelajaran misalnya, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan orang kurikulum. Betul. Kalau misalkan dengan kekerasan seksual, nanti itu ada lagi timnya sendiri. Baik. Kemudian Pak, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari selama ini menyelesaikan kasus-kasus itu Pak? Memang ketika dari segala hal apapun pasti ada pembelajaran ya Bu Lila ya. Baik. Termasuk dari menyelesaikan masalah. Saya ambil adalah ketika menyelesaikan masalah, ketika kita tidak netral, ketika kita tidak berada dalam posisi tengah, itu memang agak sulit. Jadi pembelajaran adalah bagaimana caranya kita satu tadi itu. Pertama memang mengenetralkan pikiran dan perasaan, artinya bagaimana kita sebisa mungkin ada di tengah untuk menemukan ujung dari permasalahan tersebut. Itu sih pelajaran yang saya ambil selama ini ketika menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, kalau boleh saya simpulkan, Bapak berarti bersikap netral dan tidak memihak yang bersangkutan gitu ya Pak, salah satu dari pihak yang bersangkutan. Baik. Mungkin itu saja Pak untuk wawancara dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf Pak jika sekiranya mengganggu atau ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di Bapak. Sama-sama. Kemudian ada sedikit mungkin Pak yang mau disampaikan untuk saya Pak. Ini lagi program Guru Penggerak ya. Salah satunya mungkin memang kan Guru Penggerak, saya lihat dari pertanyaan dan materinya salah satu menjadi sebuah contoh ya nantinya apapun itu nanti ya bagaimana caranya ketika nanti menjadi guru penggerak selesai dalam program tersebut bisa betul-betul menjadi contoh bagi teman-teman di dunia pendidikannya. Siap Pak. Yang lancar, yang sukses selalu, semoga bisa ada dalam budaya. Terima kasih banyak Pak sebelumnya.
saya akhiri Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Terima kasih.